Bab 693, Yunce berhenti bicara, berjalan mundur perlahan, dan duduk di depan Zizi lagi. Aku benar-benar merasakan perasaan yang mendalam tentang Chu Yuechan. Tidak perlu mengatakannya, Yunce mengangkat tangannya. Meskipun wajahnya tenang, alisnya masih sedikit menegang. Aku mempercayakanmu, Black Moon Merchant Guild, untuk temukan masalah Chu Yuechan dibatalkan sekarang. Adapun imbalannya, saya tidak perlu membayarnya. Anda tidak perlu memberitahu saya apa yang disebut hasil yang Anda dapatkan. Petik 2. Saya menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya tentang memfitnah kamar dagang bulan hitammu. Tapi ada satu kalimat yang perlu aku katakan lagi. Yunce berkata dengan nada yang sangat tegas, fakta bahwa kamu tidak dapat menemukannya hanya menunjukkan bahwa kecerdasanmu kemampuannya tidak lebih dari ini. Dia belum mati, sama sekali tidak. Peri kecil, kamu tidak boleh sesuatu akan terjadi. Anak kita, sekarang berusia 4 tahun. Kamu pasti hidup dengan tenang di tempat yang sangat pribadi dan aman. Jika dia laki-laki, dia pasti sudah belajar bagaimana melindungimu. Jika dia perempuan pasti secantik kamu. Sebelum aku menemukanmu, sekalipun Raja Surga mengatakan bahwa kamu sudah tidak hidup lagi, aku tidak akan pernah mempercayainya. Haha, aku hanya bisa berharap semuanya akan seperti yang kamu inginkan. Zizi tersenyum tipis. Dengan hasil seperti itu, aku juga sangat malu. Untuk menyampaikan permintaan maafku, aku akan memberitahu orang yang mengetahuinya ketika aku sedang mencari untuk Chu Yuechan gratis. Beritanya telah tiba, dan masalah ini terkait dengan Chu Yuechan, Anda pasti akan tertarik. Petik 2. Apakah ini ada hubungannya dengan dia? Seperti yang diharapkan, mata Yunce tiba-tiba memadat. Senior Si, tolong beritahu saya. Zizi meminumnya dengan ringan. Sambil menyesap tehnya, dia berkata perlahan, saat itu, ketika kamu mengetahui tentang insiden Chu Yuechan setelah melarikan diri hidup-hidup dari platform penggerak pedang di Tianjian Villa, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa masalah ini akan diketahui seluruh dunia? Ekspresi Zizi Yunce tiba-tiba berubah sedikit mendengar kata-katanya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja aku ragu. Berdasarkan pengetahuan senior Si, dia seharusnya mengetahui prestise dan status Frozen Cloud Asgard di Blue Wind Country. Semua orang di Blue Wind Country mengetahui hal ini. Wanita Bingyun selalu murni dan murni, tidak ternoda oleh dunia fana. Chu Yuechan masih menjadi yang pertama dari 7 Frozen Cloud Immortals di Frozen Cloud Asgard. Jika ada adalah berita bahwa dia tiba-tiba hamil, pasti akan menimbulkan kekecewaan di Frozen Cloud Asgard. Reputasinya berdampak besar. Oleh karena itu, setelah mengetahui masalah ini, Frozen Cloud Asgard pasti akan memblokir berita tersebut dengan sekuat tenaga dan tidak akan pernah biarkan masalah ini menyebar. Ling Yuefeng, pemimpin Tianjian Manor, pernah memiliki cinta yang pahit pada Chu Yuechan, dan bahkan jika dia belum melakukannya, dia tidak akan gagal untuk memahami hubungan serius antara masalah ini, dan dia pasti akan melakukannya segera blokir beritanya untuk mencegah lebih banyak orang mengetahuinya. Tapi setelah saya melihat terangnya lagi, hasil yang saya lihat menjadi jelas bagi semua orang. Saya tahu ini. Petik 2. Meskipun saya memiliki keraguan tentang hal ini saat itu, saya tidak melakukannya. Aku tidak sengaja menyelidikinya, karena meskipun berita itu segera diblokir, tidak ada jaminan bahwa itu akan sangat mudah. Senior Si, apa yang ingin kamu katakan padaku? Yunce wajahnya perlahan menjadi gelap. Apakah seseorang sengaja menyebarkan masalah ini? Dari reaksi Yunce sebelumnya terhadap Chu Yuechan sudah mati, Zizi sudah bisa memprediksi konsekuensi menceritakan masalah ini kepadanya. Dia sedikit mengangguk, itu benar. Masalah ini memang bukan sebuah kelalaian karena blokade berita, tapi sengaja disebarkan. Dan orang yang menyebarkan masalah ini dan berkontribusi di dalamnya adalah Villa Tianjian yang baru saja Anda sebutkan. Istri Tuan Ling Yuefeng, Xuan Yuan Yufeng. Yunce tiba-tiba berdiri, tunangannya murid-muridnya langsung dipenuhi amarah dingin dan niat membunuh. Pada saat itu, justru karena Chu Yuechan sedang hamil sehingga semua orang mengetahuinya. Demi aturan dan reputasi Frozen Cloud Asgard, Gong Yuxian tidak punya pilihan selain mengusir Chu Yuechan, atau bahkan memberikan kematiannya jika situasinya serius. Namun, jika masalah ini tidak diketahui orang luar, Chu Yuechan akan dimarahi dan dihukum ketika dia kembali ke Frozen Cloud Asgard, tapi setidaknya dia tidak akan diusir dari Frozen Cloud Asgard.
Bahkan atas desakan Chu Yuechan di bawah ini syaratnya, janin di dalam perut bisa terpelihara. Sangat mustahil untuk merantau sendirian dengan janin di dalam perutnya. Sejauh ini, belum ada kabar, ternyata ada biang keladi di balik semua ini. Setelah beberapa saat, Yun Che perlahan duduk, pupil matanya yang setengah terbuka dipenuhi kabut yang hampir hitam pekat. Setelah menunggu aura jahat di tubuhnya perlahan-lahan ditekan, Zizi bertanya dengan tenang, melihatmu, kamu sepertinya tidak terlalu terkejut. Petik 2. Ling Yuefeng sangat mencintai Chu Yuechan, dan itu berlangsung lama, selama 10 tahun. Untuk waktu yang lama, dia bahkan menyerahkan martabatnya untuk melihatnya, tetapi pada akhirnya dia gagal melakukannya. Yun Che tampaknya sudah tenang, dapat dikatakan bahwa semua orang di Blue Dunia Misterius Angin telah mendengar tentang masalah ini. Xuanyuan Yufeng adalah Ling Yuefeng. Tidak ada alasan yang saya tidak tahu. Wanita cemburu, dan semakin kuat kekuatan atau latar belakangnya, semakin kuat. Dia secara alami cemburu pada Chu Yuechan. Kemungkinan besar Chu Yuechan menduduki peringkat karena Blue Wind. Pada hari-hari ketika Zhan Er berada di Villa Tianjian, Ling Yuefeng melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan, yang membuat Xuanyuan Yufeng melihat bahwa dia masih memiliki perasaan terhadapnya. Chu Yuechan, jadi dia menjadi lebih cemburu, jadi setelah mengetahui bahwa Chu Yuechan hamil, setelah itu. Suara Yun Che terdengar mematikan lagi, aku melakukan hal yang tercela. Haha, alasan yang aku tahu memang sangat berbeda dari apa yang kamu tebak. Zizi tersenyum tenang. Dia tersenyum dan melanjutkan, menilai dari pengalaman masa lalumu, kamu adalah orang yang akan membalas kebaikan dan membalas dendam apapun. Bagaimana kamu akan menangani masalah ini bukanlah hakku untuk bertanya. Namun, Xuanyuan Yufeng adalah, apakah kamu mengerti? Yun Che berkata dengan tenang, saya mendengar bahwa dia awalnya berasal dari domain pedang surgawi yang perkasa, terutama nama belakangnya. Nama keluarga, Xuanyuan, hanya ada di pedang surgawi yang perkasa domain. Nama keluarga, Xuanyuan, saat ini hanya ada di daerah pedang surgawi yang perkasa, namun tidak semua orang di daerah pedang surgawi yang perkasa memiliki Xuanyuan sebagai nama keluarga mereka. Zizi berkata perlahan, kata-katanya, Yun Che secara alami mengetahuinya, karena Ling Kun yang dia kenal tidak memiliki Xuanyuan sebagai nama belakangnya, sebaliknya, orang dengan nama keluarga Xuanyuan sangat jarang. Seluruh domain pedang surgawi yang perkasa, bahkan termasuk Xuanyuan Yufeng, kan hanya memiliki 30 orang. Dan Xuanyuan Wentian, master pedang dari domain pedang surgawi yang perkasa, dan master pedang di generasi sebelumnya semuanya memiliki nama keluarga Xuanyuan. Petik 2. Nenek moyang dari domain pedang surgawi yang perkasa, juga memiliki nama keluarga Xuanyuan. Petik 2. Mungkinkah dikatakan bahwa orang dengan nama keluarga Xuanyuan, adalah nenek moyang dari domain pedang surgawi yang perkasa? Yun Che bertanya dengan cemberut. Itu benar. Zizi mengangguk, dan matanya yang menjadi serius memberi peringatan pada Yun Che, ayah Xuanyuan Yufeng adalah Xuanyuan Jue, tetua peringkat 9 di wilayah pedang Tianmit yang perkasa. Pedang itu dipuja, dan jika ada yang punya cukup pencapaian dalam pedang, adalah mungkin untuk memasuki domain pedang surgawi yang perkasa. Tetapi jika keturunannya memiliki bakat rendah, mereka akan dikeluarkan. Ini adalah kasus dengan leluhur Villa Tianjian. Dan silsilah, Xuanyuan, tapi itu benar-benar sama. Sebagai leluhur, mereka adalah makhluk berstatus tertinggi dan paling mulia di wilayah pedang surgawi yang perkasa. Bahkan jika mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak berguna, mereka tidak akan pernah diusir. Sebaliknya, mereka akan menikmati perlakuan terbaik di dunia, wilayah pedang surgawi yang perkasa, dan sumber daya. Ketika dia pertama kali mendengar Qin Wuxiang menyebutkan bahwa Xuanyuan Yufeng memiliki nama keluarga yang sama dengan Xuanyuan Wentian, ahli pedang dari domain pedang surgawi yang perkasa, Yun Che tahu bahwa identitas Xuanyuan Yufeng sama sekali tidak sederhana, tapi dia tidak menyangka hal itu tidak sederhana, sedemikian rupa. Kata-kata Zizi tidak diragukan lagi memberitahunya bahwa jika dia menyentuh Xuanyuan Yufeng, dia pasti akan memprovokasi silsilah leluhur inti dari domain pedang surgawi yang perkasa. Karena nenek moyang Villa Tianjian berasal dari domain pedang Tianjian yang perkasa, Villa Tianjian telah mencoba yang terbaik untuk membangun kembali kontak dengan domain pedang Tianjian yang perkasa selama ribuan tahun. Bahkan jika itu hanya koneksi kecil, ia telah menemukan pendukung besar bagi dirinya sendiri. Meskipun Tianjian Villa tak tertandingi di Blue Wind Kingdom,
itu pasti tidak akan dianggap serius oleh Mighty Heavenly Sword Regent. Namun, nanti, untuk memiliki tentakel di Blue Wind Kingdom yang bisa memata-matai berita, wilayah pedang surgawi yang perkasa tidak lagi menolak persembahan dari Villa Tianjian. Kadang-kadang akan menerima umpan balik, yang tentu saja membuat Villa Tianjian sangat gembira. Sejak itu, persembahan tahunan menjadi lebih rumit dan tidak akan pernah terputus. Petik 2. Langkah dari alam pedang Tianjian yang perkasa ini awalnya hanya tindakan sederhana. Namun, menggunakan Villa Tianjian sebagai tentakel, kerajaan angin biru, yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah 30 tahun yang lalu, ketika Ling Tianyi membawa Ling Yuefeng ke domain pedang Tianjian yang perkasa untuk mempersembahkan upacara peresmian, putri satu-satunya Xuan Yuan Jue, Xuan Yuan Yu Feng Jing, jatuh cinta pada Ling Yuefeng pada pandangan pertama. Petik 2. Meskipun Xuan Yuan Jue berusia lebih dari 1700 tahun, putrinya Xuan Yuan Yufeng berusia kurang dari 10 tahun pada saat itu. Saat itulah dia pertama kali jatuh cinta. Saya mendengar bahwa Ling Yuefeng memiliki kecantikan yang tak tertandingi ketika dia masih muda. Dengan penampilannya yang luar biasa, tidak mengherankan jika Xuan Yuan Yufeng akan jatuh cinta padanya. Namun, karena Xuan Yuan Yufeng adalah leluhur pedang Tianjian yang perkasa domain, statusnya sangat mulia, sedangkan Ling Yuefeng hanyalah keturunan dari murid yang ditinggalkan. Identitas mereka dapat digambarkan sebagai ada dunia yang berbeda, dan Xuan Yuan Jue tentu saja tidak akan pernah menyetujui masalah ini. Tapi temperamen Xuan Yuan Yufeng sangat kuat. Pertama dia mengancam kematian, dan kemudian dia tidak ragu-ragu untuk menghapuskan keterampilan misteriusnya dan meninggalkan domain pedang surgawi yang perkasa. Selamanya. Petik 2. Oh, tidak apa-apa. Sungguh orang yang tergila-gila. Yun Ce mencibir, untuk bertemu dengan orang seperti itu keturunan dari leluhur yang perkasa. Pendukung besar Villa Tianjian dapat dipegang rat-rat, bahkan jika Xuan Yuan Jade Phoenix sama jeleknya dengan babi, Ling Tianyi dan Ling Yuefeng tidak akan pernah menolak. Xuan Yuan Yufeng sangat bertekad, dan Ling Yuefeng pasti telah membuat banyak janji dan kata-kata manis untuk berjanji satu sama lain. Petik 2. Hehehehe, Ziji tersenyum tipis, ekspresinya jelas menunjukkan persetujuan. Mengikuti kata-kata Yun Ce, setelah itu, Xuan Yuan Jue adalah sangat marah sehingga dia mengumumkan pemutusan hubungan ayah anak perempuan dengan Xuan Yuan Yufeng, dan mengusir dia dan Ling Yuefeng dari domain pedang surgawi yang perkasa, mengatakan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Haha, tampaknya meskipun dia namanya Xuan Yuan Jue, dia bukannya tidak simpatik pada putrinya, jika tidak, dia pasti sudah membunuh Ling Yuefeng sejak lama. Yun Ce masih mencibir. Bagaimanapun, Xuan Yuan Yufeng adalah putri satu-satunya, Ziji melanjutkan, kemudian, segalanya berangsur-angsur berlalu dan kemarahan berangsur-angsur mereda. Setelah Xuan Yuan Yufeng dan Ling Yuefeng menikah, mereka memiliki dua putra satu demi satu itu. Ling Yuefeng adalah menantu laki-lakinya. Beberapa tahun yang lalu, Xuan Yuan Yufeng kembali ke wilayah pedang surgawi yang perkasa bersama kedua putranya dan Ling Yuefeng. Saya mendengar bahwa Xuan Yuan sangat menyayangi kedua putra Xuan Yuan Yufeng, terutama putra bungsu Ling Jie, dan bahkan menawarkan untuk mengajarinya secara pribadi. Pendukung Villa Tianjian secara alami menjadi semakin stabil. Petik 2. Jika Anda tidak bisa melepaskan masalah ini dan ingin menghukum Xuan Yuan Yufeng, Anda harus berpikir dua kali dan bertindak hati-hati. Mata Ziji jauh dan dalam, seolah-olah dia adalah seorang penatua. Dia dengan tenang membujur Yun Ce, yang jelas sangat prihatin dengan masalah ini. Petik 2. Petik 2. Telapak tangan Yun Ce yang diletakkan di atas meja batu sedikit tertutup dibandingkan dengan identitas Xuan Yuan Yufeng. Yang lebih dia pedulikan, adalah bahwa dia adalah ibu kandung Ling Jie. Senior Zi ingin aku tahu. Aku sudah tahu hampir semuanya. Yun Ce mengangkat kepalanya dan menatap Ziji, tenang dan hampir acuh tak acuh. Aku memang orang yang harus membalas dendamku. Mengenai Xuan Yuan Yufeng, meskipun aku itu butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mengetahuinya, namun saya tidak akan pernah menyerah. Hutang yang pantas saya terima tidak akan berkurang. Saya sangat berterima kasih kepada Senior Zi karena memberitahu saya hal ini secara gratis, tapi tolong ingat ini, Senior Zi. Sesuatu. Petik 2. Aku benci diplot dan dimanfaatkan oleh orang lain, tidak peduli siapa itu. Mata Yun Ce tiba-tiba mengeras seolah berubah menjadi dua anak panah tajam, menyebabkan napas Ziji tiba-tiba muncul stagnasi. Bersambung.